Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu, senang sekali berjumpa dengan Anda di Sapa Nusantara. Saudara, masa angkutan Lebaran tahun 2026 tinggal menghitung hari dan kereta api masih menjadi moda transportasi favorit masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik. Dan PT Kereta Api Daerah Operasi 7 Madiun saat ini sudah melakukan berbagai persiapan karena memang menjadi salah satu daerah atau lokasi jujukan para pemudik. Dan sudah bersama kita tentu saja ada Pak Tohari. Beliau adalah manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun. Selamat pagi Pak Tohari. Selamat pagi Mbak Ayu. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Baik, Alhamdulillah. Berasa mau punya hajat besar gitu ya Pak hari ini betul sampai sekali, hari ini ya. Jadi kita sudah mau menghadapi hajat besar ya di depan mulai tanggal 11 Maret nanti hingga tanggal 1 April. Padahal dari Nataru kemarin ya belum berapa lama ya. Ini sudah masuk di masa angkutan Lebaran. Hampir setiap bulan punya gawe ya Pak ya Daop 7. Baik Pak Tohari, apa saja persiapan untuk menyambut angkutan mudik tahun ini? Tentunya kami untuk menyambut angkutan Lebaran tahun 2026 itu melakukan banyak sekali persiapan ya, termasuk untuk kelaikan sarana dan prasarana. Prasarana sendiri kami sudah melakukan berbagai pengecekan, terus juga baik itu yang kita lakukan bersama-sama dengan regulator, baik itu dengan beberapa stakeholder lainnya, dan juga sidak yang sudah dilakukan oleh jajaran BOD ya, dari kantor pusat untuk seluruh lintas termasuk juga di Daop 7 Madiun. Selain itu untuk sarana sendiri kita sudah melakukan banyak sekali perbaikan-perbaikan ya, perbaikan lokomotif, kereta, agar nanti pada saat tiba waktunya angkutan Lebaran semuanya sudah dapat beroperasi dengan tentunya dengan baik ya, dengan kondisi yang handal gitu. Baik, untuk antisipasi lonjakan pemudik sendiri Pak, sudah sejauh mana persiapannya? Kami untuk mempersiapkan adanya lonjakan penumpang pada saat mudik maupun arus balik selama masa angkutan Lebaran dari tanggal 11 Maret nanti hingga tanggal 1 April kami sudah siapkan beberapa KA tambahan ya. Di antaranya yang khusus keberangkatan dari Daop 7 ada satu KA tambahan yaitu KA Berantas. Berantas tambahan ini baik keberangkatan maupun kedatangan nanti ada. Sedangkan KA lainnya yang melintas untuk KA tambahan ada KA Sancaka tambahan dari Surabaya Gubeng sampai dengan Yogyakarta PP, dan juga KA Gajayana tambahan dari Malang Stasiun Gambir pulang pergi juga. Terus ada KA tambahan Surabaya Gubeng Gambir, ini juga PP. Selanjutnya ada Pasundan tambahan dari Surabaya Gubeng sampai dengan Stasiun Kiara Condong PP. Ada total berapa kereta api tambahan untuk Lebaran? Total kereta api tambahan yang melintas dan keberangkatan dari Daop 7 Madiun itu ada 5, jadi PP menjadi 10 KA tambahan. Untuk persediaan atau tiket yang sudah terjual di Daop 7 sendiri Pak? Untuk khusus keberangkatan dari Daop 7, tiket yang sudah terjual itu kurang lebih sebanyak 66.000 untuk di saat ini. 66.000 lebih, dan sisanya kurang lebih untuk khusus di pra Lebaran dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 itu sekitar 19 ribuan. Jadi masih banyak untuk pra Lebaran. Jadi kepada seluruh pelanggan
silakan yang belum punya tiket mudik ya. Untuk di masa pra-lebaran ini kita dari Daop 7 masih tersedia 19.000 lebih tiket. Sedangkan di hari H itu 2.000 lebih ya masih tiketnya. Khusus untuk arus balik di tanggal 23 hingga tanggal 1 itu tersisa 800-an tiket. Jadi untuk pemesanan sendiri Pak, apakah ada batasan waktu sebelum keberangkatan berapa hari atau? Ya, jadi selama masa angkutan Lebaran ini kita masih tetap memberlakukan untuk pemesanan tiket H-45 sebelum keberangkatan. Jadi untuk hari ini itu hingga tanggal 1 April nanti sudah dapat dipesan. Pemesanannya bisa melalui online atau harus datang ke stasiun? Untuk pemesanan kita dilakukan secara online, baik itu melalui akses by KAI, terus outlet lainnya yang bekerja sama dengan kereta api tentunya, termasuk ada Indomaret, Alfamaret, dan lainnya. Baik, Saudara, sebelum kita lanjutkan obrolan kita mengenai persiapan dan kesiapan KAI Daop 7 Madiun sendiri dalam rangka persiapan dari arus mudik dan arus balik Lebaran 2026, kita simak yang berikut ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Sapa Nusantara Kompas TV dan masih bersama Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, ada Pak Tohari di sini, dan tadi juga sudah sempat dijelaskan sedikit tentang antisipasi lonjakan penumpang di Daop 7 Madiun. Nah, Bapak tadi sudah sedikit disinggung soal lonjakan sendiri. Kalau untuk prediksinya Pak di tahun 2026 ini dari Daop 7 Madiun, kalau dibandingkan dengan tahun lalu seperti apa? Untuk prediksi peningkatan penumpang ya, kalau dibandingkan dengan tahun lalu ya kita prediksi kurang lebih 1-4% ya. Jadi seperti itu. Baik, kalau untuk sarana dan prasarana sendiri khususnya yang ada di stasiun, fasilitas-fasilitas untuk calon penumpang, bagaimana keamanan dan kenyamanan mereka seperti apa Pak? Ya. Jadi kami selama masa angkutan Lebaran nanti kita tetap akan menyiapkan beberapa fasilitas-fasilitas yang memang sudah ada sebelumnya ya, seperti water station ya yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh pelanggan. Jadi kami berharap pelanggan KAI nanti tinggal membawa tumbler aja, silakan diisi ulang di stasiun, baik itu di stasiun pemberangkatan maupun nanti di stasiun kedatangan, dan ataupun nanti bisa juga di stasiun-stasiun antara ya, misalkan di situ berhentinya cukup lama ya bisa juga mengisinya di sana. Dan juga ada arena untuk bermain untuk anak-anak. Biasanya kan kalau kita di ruang tunggu ya. Biasanya kita kan kalau pas lagi mau mudik itu kan semua keluarga yang ikut nih ya, ikut, dan supaya anak-anak ini tetap tenang, nyaman sambil menunggu kedatangan kereta yang mau dinaiki, ya anak-anak bisa sambil bermain. Namun demikian tetap diimbau untuk kepada seluruh orang tua tetap untuk ikut mengawasi ya, karena apa, anak-anak bermain supaya tetap dalam kondisi aman dan juga nyaman, artinya tidak saling terganggu gitu oleh orang lain. Jadi seperti itu. Di samping itu ya kita juga sediakan untuk sistem boarding ya yang lebih ini, dengan adanya face recognition yang ada di stasiun Madiun itu sangat membantu sekali untuk kecepatan
dan keakuratan pada saat melaksanakan boarding. Jadi bisa lebih cepat boardingnya, hemat waktu ya. Penumpang tidak perlu lagi menunjukkan KTP, menunjukkan tiketnya. Jadi kalau memang pada saat itu dia mau berangkat itu sudah pas memang jadwal waktunya penumpang tersebut berangkat, ya pastinya di gate boarding pass dia akan terdeteksi di situ. Jadi tinggal scan barcode untuk cetak boarding? Tidak perlu. Jadi kalau sudah kita pakai face recognition nggak perlu lagi untuk tinggal di scan wajah, iya, langsung tinggal bisa. scan wajah aja di kamera pemindai di situ. Kalau sudah validasi di situ pasti akan terbuka pintunya. Jadi ya minimal memang kurang dari 3 jam itu sudah bisa melakukan boarding. Jadi seperti itu. Untuk fasilitas kesehatan dan khususnya ini Pak, lokasi khusus untuk ibu menyusui apakah juga sudah disediakan? Kita tetap. Jadi untuk lokasi khusus untuk ibu menyusui kita tetap sediakan ya. Termasuk juga fasilitas poskes ya. Kita juga sediakan di situ akan berada selama 24 jam untuk di stasiun Madiun itu sendiri. Karena operasional di Daop 7 ini ya semuanya selama 24 jam juga ya. Jadi pelanggan kita apabila ada yang sedang sakit dia bisa melakukan pemeriksaan langsung bisa diatasi di poskes. Jadi seperti itu. Kita juga di beberapa stasiun nantinya juga akan bekerja sama juga dengan stakeholder lainnya untuk turut serta andil di dalam kegiatan menjaga kesehatan dari masyarakat. Termasuk untuk penambahan personil ya Pak ya nanti? Iya, betul sekali. Jadi personil tentunya tetap akan kita tambah dengan adanya tambahan juga dan juga dengan lebih banyaknya penumpang yang berada di stasiun, tentunya personil-personil baik itu yang internal maupun eksternal tetap akan kita tingkatkan. Jadi seperti itu, termasuk juga yang ada di sepanjang jalur di daerah operasi daerah pengawasan khusus, daerah pemantauan khusus itu juga akan kita tambahkan personel-personel di sana. Misalkan di PJL-PJL yang tidak ada penjaganya. Jadi seperti itu. Baik Pak, ini untuk sarana dan prasarana yang ada di stasiun. Lalu bagaimana dengan antisipasi kelaikan armada tadi juga sudah sempat disinggung, apakah ada pengecekan khusus dengan range waktu tertentu, kemudian termasuk lintasan kereta terlebih pada saat ini kan cuaca ekstrim Pak, bagaimana? Jadi untuk mengantisipasi cuaca ekstrim pada saat ini ya, tadi sudah kita jelaskan juga bahwa kita ada penambahan personil untuk pengawasan di daerah pengawasan khusus ya, Dapsus ya, daerah Dapsus, seperti daerah-daerah yang memang rawan longsor, amblesan, misalkan seperti itu, termasuk juga yang di perlintasan yang tanpa palang pintu. Nah itu kita tambahkan personil di situ, dan juga daerah-daerah jembatan itu kita lakukan pemantauan setiap hari. Jadi seperti ada peningkatannya, debit airnya dan lain sebagainya. Ini khusus untuk deteksi dini, mencegah terjadinya gangguan terhadap keamanan perjalanan kereta api. Dan pada masa angkutan lebaran nanti juga kita juga sudah bekerja sama dengan BMKG yang selalu menginformasikan kepada kita update selama 24 jam terkait informasi cuaca yang ada di wilayah Daop 7 Madiun. Baik Pak, ini baru awal Ramadan. Kira-kira lonjakan penumpang dibanding dengan tahun lalu, dengan tahun ini apakah ada peningkatan atau masih gimana Pak? Untuk saat ini posisi masih berimbang ya. Jadi antara tahun lalu dengan saat ini. Jadi memang prediksinya nggak terlalu signifikan naiknya, kurang lebih dari 1 sampai 4% untuk di tahun ini. Kita sampaikan juga informasi bahwa selain 5 KA tambahan yang tadi kita sampaikan, kita juga
dari program dari pemerintah juga ada yang namanya angkutan modis ya, mudik gratis. Itu ada 2 perjalanan KA-PP, ada satu perjalanan KA modis PP ya. Jadi saat berakhir di stasiun Madiun. Jadi seperti itu. Baik, kita jeda sejenak sebelum kita melanjutkan perbincangan kita. Baik saudara, masih di cerita di Kompas TV hari ini masih bersama dengan Bapak Tohari selaku manajer humas PT KAI Daob 7 Madiun, dan masih akan ada beberapa pertanyaan lagi dari saya untuk beliau, namun kita simak jeda yang berikut ini. Masih di Sapa Nusantara Kompas TV dan masih bersama saya Bapak Tohari, manajer humas PT KAI Daob 7 Madiun. Pak Tohari, ini tadi sudah disebutkan bagaimana persiapan dan kesiapannya, termasuk sarana prasarana hingga personel. Nah ini Pak, untuk personel sendiri, apakah juga ada dilakukan pemeriksaan berkala seperti tes urin dan lain sebagainya untuk kenyamanan dan keamanan calon penumpang? Iya. Tentunya kita akan lakukan ini ya, pemeriksaan secara berkala. Jadi sebenarnya untuk seluruh kru KA termasuk masinis, asisten masinis dan juga kru-kru lainnya itu sebelum melaksanakan dinas di hari-hari biasa pun teman-teman itu dilakukan asesmen dan juga tes kesehatan. Jadi seperti tensi terutama, terus kadar alkohol. Ini yang secara rutin ya kita lakukan bagi teman-teman masinis. Dan juga secara random kita juga melakukan tes urin khusus untuk penyalahgunaan narkoba misalkan. Jadi seperti itu, ini kita lakukan. Dan pada saat angkutan lebaran nanti ini juga akan terus kita lakukan, baik itu asisten masinis, kondektur, TKA, Polsuska, Prami pun juga kita lakukan, termasuk juga OTC-nya. Jadi untuk yang bagian bersih-bersih di dalam kereta itu juga kita lakukan pemeriksaan. Semua kru yang ada di kereta pokoknya Pak ya? Semua frontliner, termasuk juga PPKA yang ada di stasiun untuk mengatur perjalanan kereta api, itu juga kita lakukan pemeriksaan untuk tes urin. Jadi baik, Bapak, kalau di tahun-tahun sebelumnya KAI Daob 7 sendiri juga bekerja sama dengan komunitas pecinta kereta dan lain sebagainya, mereka menjadi relawan untuk membantu para pemudik. Untuk tahun ini seperti apa Pak? Tahun ini kita tetap lakukan itu ya, kita tetap menggandeng teman-teman komunitas, teman-teman relvan, dan bahkan kemarin juga kita sudah lakukan ini pembekalan juga ya, pembinaan terhadap teman-teman relvan yang akan menjadi relawan pada saat angkutan lebaran nanti. Jadi selain ada CSM yang memang resmi di kita yaitu customer service mobile, kita juga memang dibantu oleh teman-teman relvan. Jadi teman-teman relvan ini mulai dari Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Kediri, Tulungagung dan Blitar itu nanti akan secara bergantian melakukan kegiatan posko untuk membantu kelancaran arus mudik dan balik lebaran. Jadi seperti itu Mbak Ayu. Baik, pertanyaan terakhir Pak Tohari, imbauan khusus untuk para calon penumpang maupun petugas KAI menjelang mudik dan juga arus balik nanti. Ya, kami mengimbau ya kepada seluruh pelanggan untuk
selalu memeriksa tiket yang memang sudah dibeli bagi yang sudah memiliki tiket terkait dengan tanggal keberangkatan dan jam keberangkatannya jangan sampai salah, dan datanglah lebih awal ke stasiun, minimal 1 jam sebelum keberangkatan KA sudah hadir untuk bisa melakukan boarding supaya tidak tertinggal oleh kereta. Dan setelah di stasiun untuk selalu mendengarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh petugas, baik itu secara langsung maupun melalui announcer yang ada di stasiun. Nah, untuk seluruh teman-teman frontliner ya, tentunya kami Daob 7 Madiun khususnya akan selalu melakukan peningkatan pelayanan terhadap pelanggan kita. Kami akan terus semakin melayani. Jadi seperti itu Mbak Ayu. Sedangkan untuk seluruh masyarakat utamanya pengguna jalan ini informasi, karena pada masa angkutan lebaran ini kita juga frekuensi perjalanan KA semakin tinggi ya, semakin banyak KA yang beroperasi, untuk selalu waspada dan hati-hati pada saat melewati pintu perlintasan kereta api. Betul. Karena keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin untuk imbauan, biasanya kan kalau keluarga yang mudik, ada yang menjemput dan lain sebagainya, apakah disediakan khusus atau mereka harus seperti apa Pak untuk biar lebih rapi seperti itu? Untuk di stasiun Madiun sendiri ya, di zona 3 itu kita memang ada ruang tunggu ya. Ruang tunggu ada di dekat pintu keluar. Jadi bagi penjemput itu bisa menunggu di ruang tunggu yang ada di stasiun, dan di sana juga ada hiburan ya dari komunitas yang ada di Madiun, ada musiknya, jadi bisa santai, dan juga ada ruang pojok untuk baca. Kami sediakan ruang pojok untuk baca bagi para pengunjung yang ada di stasiun. Silahkan memanfaatkan itu untuk baca-baca buku, baik itu terkait pengetahuan dan lain-lain ya, ada di situ. Setelah selesai membaca, silakan dikembalikan lagi pada tempatnya. Jangan dibawa pulang. Jangan ya dibawa Pak ya. pulang, supaya masih tetap ada. Bisa dimanfaatkan Bisa untuk dimanfaatkan calon untuk penumpang yang lain. Jadi Tadi saya juga itu. sempat melihat waktu kesini juga disediakan booth untuk berfoto. Betul Jadi sekali. yang ingin berfoto atau berselfie di-upload di sosial media seperti itu ya Pak ya? Iya, boleh, silakan. Jadi selama masa angkutan lebaran nanti kita juga di beberapa stasiun yang ada di wilayah Daob 7 Madiun itu kita sediakan untuk space untuk foto booth ya. Silakan untuk berfotoria di situ, bisa sebagai kenang-kenangan pengalaman menarik bagi pelanggan saat melaksanakan mudik di masa angkutan lebaran. Intinya dibuat senyaman mungkin mereka Betul mau sekali, melakukan Mbak. perjalanan maupun ketika tiba dari untuk pulang ke rantau ya Pak, dari Iya, rantau ya Pak betul. ya. Baik, terima kasih sekali Pak Tohari, Manajer Humas PT KAI Daob 7 Madiun, sudah meluangkan waktunya dengan Sapa Nusantara Kompas TV. Dan saudara para pemudik yang rindu dengan kampung halaman memang lebih memilih moda transportasi kereta api karena selain fasilitasnya yang lengkap, keamanan dan kenyamanan yang terjaga, dan yang pasti ketepatan waktu. Dan itu tadi persiapan masa angkutan mudik lebaran tahun 2026 di Daob 7 Madiun. Terima kasih Bapak Tohari sekali lagi, dan Sama-sama, sampai Mbak jumpa. Ayu. Sampai jumpa.